Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing ke Masjid Baitul Haq, dijamin pula oleh Allah duduknya sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafrolahu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka langkah kaki yang ditujukan ke masjid untuk ibadah, Allah lipatkan per langkah dengan rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafrolahu, dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Ini salah satu nikmat dari berbanyak atau beribu berjuta bahkan tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, banyak gak mampu kita menghitung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah dijadikan hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Karena manakala kita mampu ittiba kepada Rasul Muhammad SAW, Allah punya janji yang luar biasa. Janjinya adalah hidup di dunia ini dalam cintanya Allah. Dosa dan kesalahannya diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, bila mereka benar-benar mencintai aku, katakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul cara beribadah, cara menjalankan syariat,
cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, jaminannya yuhibbukumullah. Allah mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa dan kesalahannya diampuni. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah optimal dalam meneladani Rasulullah sehingga mencapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? Ya, tanggal 18 apa? Muharram. Ada apa dengan bulan ini? Bulan Muharram ini disebutkan Allah di surat 9 ayat 36. Inna idata suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yubatunakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Ini ketetapan agama yang lurus. 4 bulan ini Allah katakan dengan fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah. Muslimnya nomor 1538, Muslimnya 1679. Perawi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasun mutalawiyatun. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan. Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram sekarang ini bulan 1 tahun baru, dan nanti baru bertemu lagi di Syahrul Rajab bulan 7. Nah, 4 bulan ini jangan mendolimi diri. Kenapa? Hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyati fi. Karena di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah Allah. Dapat 4 bulan haram itu masih ditambah 1 lagi, bulan 9. Bulan apa ini? 2 September kalau sana masjid nang gereja ini September. Ramadan. Jadi kita dikasih Allah bulan 11, 12, 1, 7, 9. Semua amal soleh, semua amal ibadah, semua amal kebaikan diberi Allah 10 sampai 700. Contoh, kita tadi sholat berjamaah berapa? 27. Kalau sendirian berapa? 1, nek ketompo kalau diterima. Kalau berjamaah itu dijamin 27. Perkara nanti tambahannya tergantung dari kekhusyuan dia sholat dan kebenaran sholatnya. Tapi jaminan 27-nya sudah dikasih. Kalau sendirian 1, kalau diterima. Kalau bisa sholat itu berjamaah. Karena kita ini ahlu sunnah wal bukan ahlu sunnah wal ijenan. Jadi berjamaah. Nah, disinilah kalau tadi misalnya dikasih Allah 10, berarti berapa? Kata dulu janji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan itu di 10 sampai 700. Andai kata tadi dikasih 10 sama Allah, berarti berapa? 270. Salah. Karena hadisnya pangkat derajat. Pangkat derajat di atas. Berarti kalau tadi dikasih Allah 10, berarti tadi 27 kali, 27 kali, 27 kali sampai 10 kali. Kalau dikasih 10. Andai kata tadi dikasih Allah 700, berarti 27 pangkat 700. Itu diketik di kalkulator atau di HP, error, nggak keluar biji. Kenapa?
Karena Allah berikan kita kemudahan dan keringanan, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 28, yuridullahu au yukhaffifakum wa khaliqul insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan, kemudahan dan pertolongan sebab kita ini lemah. Maka bersyukurlah kita. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang lebih khusus lagi. Sampai-sampai disebutnya bulan ini dengan Syahrullah. Bulannya Allah. Syahrul bulan. Disandarkan dengan jalalah Syahrullah. Bulannya Allah. Contoh lagi, bait. Bait itu apa? Rumah. Disandarkan dengan jalalah Baitullah. Berarti rumahnya Allah. Ini Baitul Haqni, Baitullah. Semua masjid itu Baitullah. Nah, kenapa bulan Muharram ini Allah sebut dengan Syahrullah, bulannya Allah? Karena Al-Quran mencatat dua peristiwa besar di bulan Muharram. Al-Quran mencatat dua peristiwa besar di mana Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemenangan kepada nabinya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anzaynakum akhranahum alla fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut sehingga kami mampu menyelamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan kamu menyaksikan ini. Ya, jadi bulan Muharram ini itu peristiwa tanggal 10 itu. Jadi peristiwa Nabi Musa itu tanggal 10. Yahudi Nasrani nggak bisa mengelak. Kenapa? Mereka belum punya kalender seperti sekarang ini yang Januari sampai Desember, belum ada. Semua pakai milik Allah. Dan itu tanggal 10. Ketika Nabi Musa dikejar, mentok, gak ada jalan keluar. Laut. Laut mana? Laut Kenjeran. Oh, Laut Merah. Ekuator tidak Nusantara, ya Laut Kenjeran. Laut Merah dibelah, dimenangkan, diselamatkan. Peristiwa seperti ini terulang lagi di masa yang berbeda, dan Allah tunjukkan di surat 9 At-Taubah di ayat yang ke-40. Illa tanzuruhu faqad nasruhullahu id akhrajahu alladziina kafaru sayasyazi izhuma fi ghairi id yaqulu li sabihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunubil lam tarakha wajal kalimatil ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ula wallahu azizun hakim. Artinya, jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah yang menolong. Yaitu ketika orang kafir mengusirnya dari Mekah, dia dan salah satu sahabatnya, keduanya berada di dalam gua. Ketika itu berkata, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul Muhammad SAW dan membantunya dengan bala tentara malaikat yang tidak tampak oleh musuh-musuhnya. Dia menjadikan seruan orang kafir rendah dan firman Allah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau waktu Nabi Musa laut, waktu Rasulullah dikejar kaum kafir Quraisy, gunung, gak ada jalan keluar. Gunung apa? Bromo. Oh, Gunung Sur, Jabal Sur. Hitungan detik Allah siapkan gua. Hitungan detik Allah siapkan pasukannya, malaikat membentuk laba-laba dengan sarangnya, kemudian burung meram semua masuk. Dan di dalam kalimat ini, apa kalimatnya ketika Rasul mengatakan anzala sakinatu ali ayatu bijuni tauha, tenang, Allah itu menolong kita. Lisabihi la tanza'innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Karena apa? Ketika di dalam Abu Bakar As-Siddiq itu nangis dia, tapi nangisnya digigit jempolnya gini.
tidak disuarakan. Kalau disuarakan habis. Kalau misalnya aduh, waduh, di dalam itu langsung pedang, tombak, anak panah terhujam semua ke dalam gua. Kenapa beliau menangis? Kakinya dipatuk ular. Nah, ketika kakinya dipatuk ular, Rasul lihat seperti itu, langsung Rasul yadaihi ila sama wa du'a'u minallah. Tangannya dia, walaupun dalam gua, tangannya ke atas. Nah, jadi kalau doa itu tangannya ke atas, karena Allah itu cuma tawa alal ars. Mana ada orang doa gini, ini main basket ini, doa begini, ya, minta. Lalu apa? Rasul meludah, terus dioleskan di kaki Abu Bakar Siddiq, sembuh. Kita juga sama, kebeler pakai ludah, ya basin kalau kita ini. Sering kali tuh kalau ada anak sakit atau orang luka dikasih ludah ya, dioleskan. Sebenarnya Rasul yang mengajari itu. Nah, dua peristiwa inilah yang menjadikan bulan ini disebut bulan Muharram, bulan Syahrullah, bulannya Allah. Maka jangan pakai punya musuh-musuh Islam, terutama iblis dan bala tentaranya. Sebab iblis itu punya sumpah yang luar biasa. Apa sumpahnya? Sumpahnya di surat 7 ayat 16 dan 17. Qala fabima aqwatani laqudana lakum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menjadikan hambamu, aku hadang dengan petunjukmu yang lurus. Tsumma la aitanakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim anta tajidu aqsahum syakirin. Dan aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan kau akan mendapati sedikit yang bersyukur. Bayangin sumpahnya seperti itu. Petunjuk Allah lurus, aku akan menghadang. Contoh, sabar. Sabar itu Rasul ajarkan 3. Apa? Ikhlas. Kemudian tidak mengeluh. Kemudian ridho terhadap ketetapan Allah. Itu sabar. Jadi sabar ada berapa? 3. Ikhlas, tidak mengeluh, ridho pada ketetapan Allah. Iblis punya baru. Sabar itu ada batasnya. Ayo rusak. Kita yang belajar ikhlas, belajar tidak mengeluh, belajar menerima ketetapan Allah. Iblis bilang sabar ada batasnya. Mas, balasan mas. Sabar itu nak batasi, balasan. Nah, ini setan dasirun ini, ya, merusak yang lurus-lurus. Dan itu sumpahnya iblis. Kemudian iblis bilang lagi, aku hadang dia bi aidihim bi aitanahum min baini aidihim wa khalfihim wa an aymanihim. Aku akan menghadang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Kenapa nggak bisa dari atas? Kenapa iblis nggak bisa dari atas? Ada yang tahu jalannya? Innallaha subhanahu alam ars. Karena Allah di ars. Jadi iblis setan itu nggak bisa melompat dari atas. Kalau bisa, hancur sudah kita. Nggak ada pertolongan. Nggak ada pertolongan. Tembus sudah. Jadi hamba setan. Kenapa nggak bisa dari bawah? Ada yang tahu? Kenapa nggak bisa bawah? Rasul mengatakan man ida adila sajadu min abdillah. Karena bumi Allah ini masih dipakai sujud hambanya. Kalau Masjid Baitul Haq, Masjid Baitul Salam, Masjid Baitul Salam itu juga sama-sama Baitul Salam. Masjid Nurul Jannah, Baitul Jannah, mana lagi? Assalam, itu Masjid Hamufida, ini kawasan Ketintang. Sudah nggak ada yang sujud dan semua sak Surabaya nggak ada, sak Indonesia, sak dunia tembus dari bawah. Kalau sudah tembus dari bawah nggak ada pertolongan. Kalau dari depan masih ada. Karena depan itu hati, maka menata hati kita, karena ini tembus dari depan. Depan ini hati. Kalau belakang komunitas atau pertemanan. Kalau kanan husnul fikri, perang akidah, perang pemahaman. Kalau kiri keluarga. Nah ini sekarang saya uraikan satu persatu. Kalau nggak cukup waktunya, berarti nanti bulan depan sambungannya. Jadi sekarang yang dari depan. Apa yang dari depan itu? Hati. Kenapa hati? Sebab semua bentuk amal
semua bentuk ibadah, semua bentuk perbuatan yang menggerakkan siapa? Hati. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari nomor hadis 1, innamal a'malu binniyat walikuli amri manawa wa kanat hijratuhu ilallahi wa rusuli fakanat hijratuhu ilallahi wa rusuli wa makanat hijratuhu lidunya yusibuha au amratin wa tajawajuha fakanat hajratu ilaihi, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan setiap hamba akan diberi Allah sesuai niatnya. Apabila niat dia karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Namun manakala niatnya itu lidunya yusibuha au amratin wa tajawajuha, kalau niatnya itu hanya urusan dunia, perdagangan, wanita, pernikahan, maka dia hanya mendapatkan sesuai niatnya. Sehingga betapa pentingnya hati. Dan iblis pertama kali yang disebutkan, aku akan masuk melalui hambamu dari pintu hati. Jangankan kita, tingkat Rasul, tingkat Nabi, itu aja setan berusaha nembus hati, apalagi kita. Dan ini Allah katakan di surat Al-Hajj di ayat ke-52. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 52, wa ma arsalnaka min qablika mirusuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitan fi umyatihi wa yaqullahu ma yuqasyaitan summa yutimullahu ayati wallahu alimun hakim. Artinya, kami tidak pernah mengutus seorang nabi atau rasul sebelum kau Muhammad. Manakala dalam hatinya ada keinginan, setan pun berusaha memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan para nabi dan rasul itu. Bayangkan, ini nabi dan rasul. Terus Allah mengatakan, summa yuhkimullahu ayati. Namun ayat-ayatku akan menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan kita. Berarti obat untuk menentang atau menyebabkan penyakit hati atau obat itu adalah ayatnya Allah atau Quran. Coba lihat ayat 53-nya. Tadi 52 ya, sekarang 53. Liyaj'ala mal yusdi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim barraddu wal qasyati qulubuhum wa inadh dhalimina la fi shiqqaqin ba'id. Yang artinya, dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit dan berhati keras. Jadi kalau hati kita sakit, hati kita keras, Allah izinkan setan. Tapi kalau hati kita itu sehat, tidak tembus dia. Kenapa? Lihat ayat 54-nya, surat yang sama. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, dan agar orang-orang yang diberi ilmu Al-Quran ini, yang kebenarannya datang dari Allah, maka Allah akan jadikan hati mereka beriman, hati mereka tunduk pada Allah. Allah memberikan petunjuk dan Allah menempatkan mereka di jalan-jalan yang lurus. Berarti kita itu harus berinteraksi dengan Al-Quran, harus interaksi dengan Al-Quran supaya hati kita sehat, jauh dari penyakit hati. Nah, idealnya one day one juice. Tidak bisa sudah repot, saya ada pekerjaan, ada perdagangan, ya sudah setengah jus.
masih belum mampu, masih repot, jamnya ada simal, ya sudah 1/4 juz, masih tidak sanggup 2 halaman, tidak usah bolak-balik, halaman yang tanpa aja, atau 1 halaman bolak-balik sama, tidak mampu, sak lembar, depannya tok, sebenarnya nggak usah, paling banyak 12 ayat itu, masih tidak mampu. Oke, 5 ayat ya, 5. 1 hari 5 ayat. Masih tidak mampu. Berapa? 1 tidak mampu, buyaro. Berarti separah. Berarti tidak sholat ini orang. Kenapa? Sholat itu rakaat 1-2. Setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Al-Quran. Berarti kalau dia nggak punya 1 pun berarti dia nggak sholat. Sementara Allah ketika memerintahkan kita untuk memegang Quran, belajar Quran, membaca Quran, langsung disambung sholat. Dan ini Allah letakkan di surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar wal dzikra yuhibban. Nah, bacalah Quran.